Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya menabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala da'wata ilal muttaqin wa dilala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Yang saya hormati pertama Bapak kita para ibu bapak rekan-rekan jamaah haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal ternyata kita sampai di Tanah Haram yang kedua setelah kemarin kita menginjakkan kaki di Madinah di Tanah Haram pertama, Tanah Haramnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Madinah Al-Munawwarah, yang sebagian besarnya sudah disampaikan kupas tuntas oleh guru kita Sadari. Kita sudah sedikit banyak mengenal tentang Yasrib dulunya, kemudian Madinah Al-Munawwarah. Alhamdulillah sekarang kita di tanah suci Mekah sebagai tujuan utama untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, kalau di Madinah itu saya kira plusnya itu bonus yang diberikan oleh pemerintah juga sekaligus supaya bisa mengatur gelombang 1, gelombang 2. Maka adanya Madinah dan Mekah ini menjadi satu berkah yang luar biasa bagi semua pihak, termasuk kepada kita sendiri. Di Tanah Haram ini, tanah suci Mekah, kita akan melaksanakan ibadah haji yang di dalam Al-Quran itu disebutkan di dalam kurang lebih ada 5 surat yang terkait dengan haji. Di antaranya adalah di dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, surat Al-Maidah, dan 2 yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam surat Al-Baqarah kita temukan ayat haji yang pertama itu di ayat ke 128. Kalau kita buka kamus Al-Quran, kita tulis haji, nanti akan ketemu ayat haji yang pertama itu ada di Al-Baqarah 128, di mana isinya adalah doa. Doanya kita sebagian besar sudah tahu, yaitu Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwab. Takut salah dicek aja di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 128. Di situ ada doa Nabi Ibrahim, ya, yaitu ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, karena dulu Nabi Ibrahim itu berdua ditempatkan oleh Allah di sini dengan siapa? Istrinya. Siapa istrinya? Siti Hajar. Walaupun istri Nabi Ibrahim itu sesungguhnya sudah ada, ya, 2, tapi
Maka doa Nabi Ibrahim adalah memohon untuk jadikan beliau berdua itu muslimain, orang-orang yang muslimain. Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada Allah, orang yang senantiasa mengikuti perintah Allah, itu muslim. Jadikanlah kami adalah seorang yang muslim, dua orang yang muslim. Ini berarti mengandung pelajaran bahwa kita datang ke sini pun adalah untuk bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi muslim, pribadi-pribadi yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah Subhanahu. Tetapi kita jangan lupa bahwa kita punya anak keturunan ya. Maka Nabi Ibrahim melanjutkan doanya itu wa min dzurriyyati, dan begitu pun dari keturunan kami. Semua didoa. Maka kita lihat ya, anak daripada Nabi Ibrahim alaihissalam adalah dua nabi yang sangat terkenal. Pertama adalah Ismail alaihissalam, yang kedua adalah Ishak alaihissalam, yang kedua-duanya menjadi nabi dan rasul. Itu berarti berkat apa? Doa. Maka di sini adalah tempatnya berdoa. Dengan doa nawawi, ya Allah, gawe sarobi abdi duka abdi mawate hiji. Atau deka doakan moga-moga si bapak teh cing payu Icalanan ya, icalanan. Dan payu di gawewe. Kadang-kadang ibu-ibu mah lain kadang-kadang lah seuseurna mengaku milah agama Nabi Ibrahim, tapi mencontoh Nabi Ibrahim tidak dalam hal itu yang tadi ya, bonus itu jadi kedua, tiga selanjutnya itu tidak mau, padahal harus mencontoh. Wat tabi' millata Ibrahim. ikutilah agama Nabi Ibrahim, kata ibu-ibu, kecuali ya, kecualinya kecuali yang satu itu. Kalau membahas itu nanti lama. Jadi ini tadi doa tadi. Pertama, ingin dijadikan oleh Allah seorang muslim, seorang yang taat kepadanya, yang mengikuti syariatnya. Tidak hanya kita, tapi juga dengan anak cucu kita. Kenapa? Karena betapa sedihnya kita jika kita menjadi orang-orang yang muslim, sementara anak cucu kita berbeda. Seperti dalam kisah Nabi Nuh alaihissalam, di mana anaknya ternyata tidak seperti atau tidak mau ikut gabung ke dalam rombongan Nabi Nuh karena berbeda keyakinan. Ketika diseru oleh Nabi Nuh, ya bunayya, wahai anakku, irkam ma'ana, ayo naik bersama-sama dengan para orang-orang yang beriman nih dalam satu kapal. Bagaimana jawabannya? Nah, sudah tidak mau. Sa'awi ila jabal, saya akan naik tuh ke atas gunung. Cek, dalam logikanya kalau di atas gunung air tidak akan sampai, tidak terkena banjir. Padahal Allah mengirimkan banjir yang sangat besar pada waktu itu, sehingga gunung pun terlampau. Akhirnya kata Allah, innahu laisa min ahlika, itu anak itu walaupun secara biologis lahir dari ibu kandungnya yang dimana bapaknya adalah Nabi Nuh, tetapi secara ideologis, nah itu bukan dari keluarga. Nah ini kita sangat ditakutkan. Kita punya anak, punya keturunan, sementara ideologinya beda dengan kita. Itu berarti secara teologis, secara agama bukan dari keluarga kita. Na'udzubillah min. Kita ingin semuanya dikumpulkan bersama-sama bahagia di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka doa itu adalah
waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana, dan tunjukkanlah kepada kami apa manasikana, yaitu tata cara ibadah kami. Jadi cara-cara ibadah ini tidak karangan, tidak membuat-buat sendiri, tetapi adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi memohon kepada Allah untuk ditunjukkan bagaimana cara beribadah itu, termasuk manasik. Manasik itu bisa ibadah secara umum, bisa ibadah secara khusus, yaitu ibadah haji. Kata Ustaz Ali, rukun umroh ada 5, angkat tangannya. Rukun umroh ada 5, 1, niat, 2, tawaf, 3, sa'i, 4, tahallul, 5. terjadi. Masya Allah, masih hafal. Jadi Ustaz, ilmunya sudah Nyampe ya. alhamdulillah jadi jariah. Amin. Nanti tahun depan saya membimbing manasik di kecamatan pun akan disampaikan, mohon izin. Insya Allah. Ini jajah kubro. Oh, Insya Allah. Mobil tuh. Ya, jadi alhamdulillah ya, perjalanan ini kita menambah ilmu, menambah pengalaman. Walaupun agak capek jalan-jalan. Tadi kan kita tahu dari sana sampai sini ada yang 30 menit, kalau saya 45 menit. Karena tertinggal jauh di belakang. Oh iya. Pusat Aceh. Oh iya terakhir. Tidak. Jadi alhamdulillah yang penting nyampe ya Ustaz ya, walaupun gempor. Ini pasakan modal pun mojo dah hese. Allahu Akbar. Mojo masih kena nyerap Iya. gitu ya. Oh. Ayah saya kan berat bobot. Masya Allah. Gitu. Allah. Jadi sanes alim nyerangan pun mojo nya kan kita kagum gusurna teu ngeunaheun gitu. Tuh dengerin Bu. Ai pusat Aceh mah layet duanana mah teh ai pusat lain gibah ya nya. Oh. Aduanana ge lempoy. Mage geye. Jadi teh aya anu digusur. Kalian udah nyerempet gitu. Nyerempet. Alhamdulillah saya punya istri yang sangat cekatan. Masya Allah. Berarti sehat kan Dewa. Mudah-mudahan seperti Amin. Insya Allah sehat. jadi doa itu sangat relevan dengan perjalanan kita ya. Ingin kita dijadikan muslim, ingin dengan turunan kita, dan ingin kita diberikan petunjuk bagaimana cara ibadah yang benar, sehingga haji kita menjadi haji yang sempurna ya. Sempurna. 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 Wa arina manasikana wa tub alaina, yang penting adalah, yang paling itu penting adalah kita mendapatkan ampunan. Jadi di apa namanya, datang ke sini untuk bertaubat kita itu. Karena saya merasa banyak dosa. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sedikit dosanya. Tapi kalau saya merasa banyak dosa. Sehingga datang ke sini tempok apa lagi seleweng. Ningali kakak lagi ceurik. Padahal ada wanita ceurik. Juga na hadis teh idaro al Ka'bah. Ayat Ustaz. Bagi lamun numpuk Ka'bah mana kudu leweng tah aya hadis kitu nya. Lamun aya hadis kitu rawahu teuing saha. Romair. Iya. Jadi itu entah dorongan apa ketika sampai ke kota Madinah, lalu mata kita tidak tertahan mencucurkan air mata. Ya mungkin mudah-mudahan itu gambaran dari mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dari situ, sehingga kita tidak bisa menahan cucuran air mata, termasuk ketika melihat Ka'bah pertama kali ataupun berkali-kali kita senantiasa keluar air mata. Konon katanya kalau di apa itu dalam Al-Quran itu kan, inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya pertama masjid, pertama bangunan yang dibuat oleh Allah itu adalah yang ada di Bakkah, yaitu Ka'bah itu. Bait itu artinya tempat apa? Ya masjid ya, masjid. Nah, Bakkah itu kan dari Bakkah.
situ mesti menangis kecuali orang yang keras. Jadi mudah-mudahan menjadi satu indikator Bapak Ibu, jika bisa mengeluarkan air mata di situ berarti hati-hati Bapak Ibu sekalian adalah hati-hati yang lunak, hati-hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hati yang keras ya. Karena kalau hati yang keras itu termasuk kepada sesuatu yang dicela dalam agama ya. Summa qasat qulubukum, maka kemudian hatinya menjadi keras, fahiya kal hijarah, sehingga dia seperti batu, au asaddu qaswah, bahkan lebih keras daripada batu. Padahal kalau kita lihat batu itu ada yang terbelah kemudian memancarkan air. Batu itu ada yang menggelinding dari bukit karena takut kepada Allah. Kalau saya mentafakuri ayat itu, kejadian gempa, kejadian longsor, itu adalah semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanah, batu-batu yang ada di situ takut kepada Allah sehingga dia taat melaksanakan perintah. Tetapi bagaimana manusia ada yang lebih keras daripada batu, sehingga ya, tidak mau beribadah kepada Allah. Jadi yang kedua adalah kita bertobat di sini dan memohon kepada Allah agar tobat kita itu dibalas, ya. Artinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujung ayatnya adalah apa tadi? Wa inna tawwabur rahim. Wa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu adalah yang memberi taubat, yang maha rahmat, yang maha memberi kasih sayang. Tidak ada yang sangat kasih sayang kepada kita sebagai manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta. Itu saja ya. Jadi kalau ayat-ayat yang lainnya tadi kan disebut ada di Al-Imran, ada di Al-Maidah, ada di surat Al-Hajj. Silakan dilihat sendiri ya, ayatnya cari sendiri supaya dibaca saja ya. Mau dibacaan menunjuk ayat sakit itu ayat tahu jangan. Tapi kalau surat Al-Hajj ya dibaca saja. Oh iya itu haji kan gitu ya. Gitu. Tapi kalau apa namanya sebagai bocoran saja, misalnya kalau di Ali Imran itu tadi tentang apa namanya pertama tadi Bibakah itu apa namanya bangunan yang pertama kali dibuat sebagai masjid adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Bakah bersama dengan Mekah. Tapi kalau sudah sampai ke sana silakan, ke sananya adalah ada kewajiban haji, walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan seterusnya. Sekian saja mungkin ya, ini mah bukan tausiah tapi berbagi pengalaman saja, bukan apa pengalaman bacaan maksudnya. Kalau pengalaman pukul ringan di dewa ya itu Pak Ustadz Ali sudah menjadi masternya gitu ya. Kalau saya dulu jadi ketua kalter ya mikir kita hiji apalkeun jumlah jamaah sabaraha ini balik anger kudu sakitu itu ya ketua kalter.